Bab 501. Tidak sanggup mencabut pedang. Aura guru leluhur. Mileye sedikit mengerutkan kening. Apa maksudmu? Manusia kayu berkata. Aura guru leluhur. Mileye bertanya lagi. Aura guru leluhur apa? Manusia kayu berkata. Aura guru leluhur. Mileye sedikit terdiam. Dia bisa memahaminya. Manusia kayu ini seharusnya benar-benar hanya manusia kayu, bukan tubuh kehidupan. Pada saat ini, Kaden di samping tiba-tiba berkata, manusia kayu ini seharusnya menjadi semacam keberadaan yang mirip dengan orang yang menyampaikan. Orang yang menyampaikan. Mileye memandang Kadendi. Kadendi mengangguk. Klan dewa kami pernah juga memiliki keberadaan yang sama. Mereka bukan kehidupan, tetapi mereka memiliki kesadaran tempur yang sangat kuat dan keterampilan tempur. Peran mereka adalah warisan dan mengajarkan. Manusia kayu di depan kamu juga seharusnya itu fungsinya. Namun, orang ini jauh lebih kuat dari milik klan dewa kami. Sepertinya orang yang mengaturnya adalah kultivator pedang yang sangat kuat. Mileye mengangguk. Dia mengagumi manusia kayu ini. Karena pedang-pedang pihak lain sangat kuat. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Lalu memandangi manusia kayu. Aku. Aura guru leluhur. Manusia kayu berkata. Aura guru leluhur. Mileye berjalan ke depan manusia kayu. Kali ini, manusia kayu tidak menghunuskan pedang. Tetapi dia masih tidak berani gegabah. Karena jika pihak lain tiba-tiba menghunuskan pedang, dia tidak mampu tangkis 100%. Tapi kali ini, manusia kayu tidak menembak. Mileye berjalan ke depan manusia kayu. Dan dia dengan lembut menyentuh tangan kanannya manusia kayu. Yang hanya terbuat dari kayu. Bukan bahan khusus. Mileye tertawa. Ikuti aku. Manusia kayu berkata. Aura guru leluhur. Mileye tersenyum. Dan langsung menyimpan manusia kayu ke menara penjara alam. Ketika dia pertama kali tiba di menara penjara alam, manusia kayu akan menolak. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendongak. Detik berikutnya, perlahan-lahan datang ke puncak menara. Di bagian atas menara, manusia kayu berjalan di depan salah satu pedang. Dan berdiri di sana tanpa bergerak. Di luar menara penjara alam, Mileye sedikit mengerutkan kening. Manusia kayu ini terkait dengan pemilik pedang di puncak menara. Setelah beberapa saat, Mileye tidak memikirkan masalah ini. Menurut pendapatnya, sekarang manusia kayu ini adalah miliknya. Ketika tidak ada kesibukan, dia dapat mengajak manusia kayu untuk berlatih. Jika menemukan musuh yang kuat, manusia kayu ini juga merupakan asisten super. Mileye menarik kembali pikirannya dan menatap ke aula. Aula itu agak bobrok dan dikelilingi oleh lapisan abu-abu tebal. Kaden berbisik. Bencana apa yang sebenarnya dialami tempat ini? Mileye mengangguk dan kemudian berkata, mari kita lihat, apakah ada harta karun. Kadendi. Mileye berjalan-jalan, tapi tidak menemukan harta karun yang berharga. Selain itu, dia tidak menemukan siapapun, bahkan tubuh jiwa. Pada akhirnya, Mileye memutuskan untuk pergi. Tetapi ketika dia akan pergi, sebuah dengungan pedang tiba-tiba terdengar di gunung di belakang aula utama. Terpana. Dan kemudian dengan cepat berkata, ayo, ada harta. Setelah berbicara, dia menghilang tidak jauh. Wajah Kadendi agak tidak sedap dipandang. Dia benar-benar ingin membawa orang itu ke klan dewa. Sekarang, dia sedikit ragu-ragu. Jika orang ini pergi ke klan dewa, tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Kadendi mendesah dengan suara rendah. Dan kemudian mengikuti. Setelah Mileye datang ke gunung belakang,
Dia datang ke hutan bambu. Hutan bambu adalah sumber suara dengungan pedang. Ada kolam air di sebelah hutan bambu. Mileye berjalan di depan rumah bambu. Rumah bambu kosong dan tidak ada siapapun. Mileye sedikit mengerutkan kening. Dari mana datangnya dengungan pedang? Setelah beberapa saat, Mileye berjalan ke rumah bambu. Di dinding ruangan, pedang tergantung. Selain itu, tidak ada yang lain. Mileye berjalan ke pedang yang bersarung itu. Pada saat ini, pedang sedikit gemetar, dan dengungan pedang terdengar dari pedang ini. Mileye memegang sarung pedang dengan tangan kirinya, memegang gagangnya dengan tangan kanannya. Tarik keluar dengan lembut. Namun, pedang itu tidak bergerak. Mileye frustrasi, dan kemudian menariknya dengan keras. Pedang itu masih tak bergerak. Mileye mengerutkan kening. Dia mengaktifkan energi mistik dan kemudian menarik dengan keras. Pedang itu masih belum tercabut. Mileye menatap Kadendi. Kadendi berkata, "Biarkan aku mencoba." Mileye mengangguk, menyerahkan pedang itu kepada Kadendi. Kadendi memegang sarung pedang dengan cakarnya, dan cakar lainnya memegang gagang pedang. Namun, pedangnya masih tidak bergerak. Pada saat ini, wajah Mileye dan Kadendi sedikit bermartabat. Kadendi berkata, "Pedang ini tidak sederhana." Sambil berbicara, dia menyerahkan pedang itu kepada Mileye. Setelah Mileye mengambil pedang, dia memandang pedang dengan hati-hati. Sarung pedang sangat biasa. Itu seperti besi biasa. Dan gagang pedang sangat biasa. Tanpa ada yang mencolok. Pedang apa ini? Mileye membingungkan pedang di tangannya. Meskipun pedang ini terlihat sangat biasa, dia sangat jelas bahwa pedang yang bahkan dia dan Kadendi tidak dapat menariknya keluar. Itu jelas bukan pedang biasa. Pada saat ini, pedang itu tiba-tiba gemetar. Mileye memegang gagangnya, dan gagangnya gemetar keras. Sepertinya ingin keluar. Mileye menarik lagi, tetapi pedang itu masih belum bergerak. Mileye Sen berkata, "Pedang ini agak aneh." Kadendi mengangguk. "Mari kita pelajari nanti. Kita harus pergi." Mileye mengangguk. Dia menyimpan pedang itu. Dia meliriknya sekeliling, dan kemudian berbalik. Segera, Kadendi dan Mileye meninggalkan sekte pedang ini. Di langit berbintang, Mileye tiba-tiba berhenti. Dia melihat kembali ke sekte pedang di depannya, dan berbisik, "Ini seharusnya sekte yang sangat kuat." Kadendi berkata, "Klan dewa kami lebih hebat daripada di sini." Tapi tetap saja, ketika mengatakannya, dia melihat pada Mileye. "Selama bertahun-tahun, aku mengerti satu kebenaran. Kekuatan terkuat juga akan ada hari binasanya. Tiada kekuatan yang bertahan langgeng." Mileye mengangguk. "Ayo pergi." Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi dengan Kadendi. Tepat setelah Mileye dan Kadendi pergi, lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba muncul di pedang raksasa. Orang berjubah hitam melihat arah Mileye dan Kadendi dengan dingin. "Apakah dia Mileye?" Pria tua itu mengangguk. "Memang orang ini." Jubah hitam itu berkata, "Mengapa kamu menghentikan aku untuk melakukan tembakan?" Orang tua itu berkata, "Star-Lord hanya ingin kita mengikutinya." Orang berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Orang ini begini lemah. Mengapa tidak membunuhnya sekarang?" Pria tua itu memandang si jubah hitam. "Begini lemah. Di pertempuran Star Territory, tubuh bayangan Star-Lord meninggal. Koalisi seluruh tentara terbantai. Dan semua itu karena orang ini. Apakah kamu pikir dia lemah?" Orang berjubah hitam menyipitkan mata dan tidak berbicara. Orang tua itu berbisik, "Star-Lord hanya ingin kita mengikutinya."
Dan sekarang Star-Lord sedang menyembuhkan diri. Kita jangan bertindak sembarangan dan merusak rencana Star-Lord. Si jubah hitam terdiam sejenak. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat sekte pedang di belakangnya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Si jubah hitam berkata. Kota Senwu juga ada sekte pedang. Aku bertanya-tanya apakah sekte pedang ini terhubung dengan sekte pedang. Pria tua itu memandang sekte pedang di kejauhan dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tempat ini terlalu terpencil. Jubah hitam itu berkata dengan dingin. Di sekte pedang ini. Aku takut Mileye akan ada petualangan di sekte pedang ini. Jika dibiarkan, orang ini pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Orang tua itu berkata. Maksud Star-Lord. Si jubah hitam mencibir. Aku secara alami tahu maksud dari Star-Lord. Tetapi jika kita membunuhnya sekarang dan mendapatkan pusaka itu, dan kemudian menghadiahkan harta karun itu untuk Lord Star, apakah menurut kamu Star-Lord akan menyalahkan kita? Selain itu, tujuannya orang ini adalah pergi ke kota Senwu. Setelah memasuki kota Senwu, kamu dan aku tidak punya kesempatan untuk menembak lagi. Jadi, aku ingin mengambil risiko. Tentu saja paling bagus jika bisa membunuhnya. Jika tidak bisa, dengan kekuatan kamu dan aku, tidak ada masalah untuk melarikan diri. Aku, pada saat ini, di kejauhan sekte pedang, sinar pedang tiba-tiba memancar. Suara jubah hitam berhenti tiba-tiba. Detik berikutnya, kepalanya tiba-tiba miring dan jatuh dari lehernya. Di samping tubuh si jubah hitam, lelaki tua itu tercengang. Detik berikutnya, dia berbalik dan berlari. Dan dia menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Di atas pedang raksasa, kepala berdarah perlahan-lahan jatuh. Di kapal bintang kaisar, Mileye bertanya, Saudara Di, apakah kamu tahu jalannya? Setelah meninggalkan sekte pedang, mereka telah melakukan perjalanan di langit berbintang selama beberapa jam. Dan mereka bolak-balik, tidak jauh di sebelah Mileye. Kaden Di melirik sekeliling. Dia sedikit bingung. Seharusnya daerah ini, bagaimana mungkin tidak ada? Mileye melihat sekeliling. Langit berbintang sunyi senyap. Hanya cahaya bintang yang berkedip-kedip. Tampaknya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berkata, apakah ada teknik formasi yang menyembunyikan posisi domain dewa? Kaden Di terpana. Dan kemudian menyadari, kenapa aku tidak terpikirkan? Mileye sedikit mengangguk. Coba aku lihat. Setelah berbicara, matanya tertutup perlahan. Dan segera, jiwa pedang menyebar. Setelah beberapa saat, Mileye tiba-tiba menunjuk. Dan secercah sinar pedang melejit. Di luar ribuan kaki, ruang hampa tiba-tiba beriak seperti riak air. Segera, di bawah tatapan Mileye dan Kaden Di, ruang hampa tiba-tiba muncul sebuah bendera hitam ilusi. Melihat adegan ini, Kaden Di dengan cepat mengatakan, formasi ilusi. Ini adalah formasi ilusi klan dewa kami. Klan dewa kami pasti ada orang yang masih hidup. Dia belum selesai bicara. Seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka. Pria tua itu agak tinggi. Dia menatap Mileye dan Kaden dengan dingin. Manusia rendahan. Mileye dan Kaden Di terpana. Mileye menatap Kaden Di. Saudara Di, aku akan memberimu muka. Kamu saja. Kaden Di tiba-tiba berkata, brengsek. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba memandang Kaden Di. Dan matanya menyipit. Dari mana datangnya binatang buas ini? Berani datang ke sini. Apa bosan hidup, kamu? Kaden Di tiba-tiba melompat dan menamparkan pria tua itu dengan tamparan. Pria tua itu tersenyum dingin dan meninju.
Bang! Kadendi terhempas kembali ke belakang. Tetapi lelaki tua itu juga mundur. Pria tua itu memandang Kadendi dan alisnya sedikit alis. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu agak kuat. Di sampingnya Kadendi. Mileye bingung. Dia tidak mengenalmu. Kadendi berkata. Aku belum berubah. Mileye terpana. Dan kemudian berkata. Kamu berubah dong. Wajah Kadendi sedikit jelek. Tidak bisa berubah. Mileye. Tidak jauh. Lelaki tua itu tiba-tiba berkata. Manusia rendahan. Aku memberi kamu kesempatan. Segera ajak binatang buas ini keluar dari situs klan dewa kami. Jika tidak, pada saat ini, di antara alis Mileye, karakter, mimpi, muncul dengan tenang. Setelah beberapa saat, Mileye telah muncul di depan lelaki tua itu. Dan pedangnya juga telah mencapai alis. Lelaki tua itu heran. Detik berikutnya, dia berkata dengan marah, manusia rendahan, kamu berani. Pada saat ini, pedang tiba-tiba menusuk ke mulut lelaki tua itu, dan kemudian memutar dengan ringan. Lidah lelaki tua itu dihancurkan secara langsung. Pria tua itu membuka matanya. Matanya penuh dengan kekejaman. Tetapi dia tidak berani bergerak. Karena pedang Mileye telah menembus ke tenggorokannya. Kalau ditusuk lagi, dia akan mati. Mileye menatap Kadendi. Apakah rasa superioritas klan dewa itu bawaan lahir? Kadendi ragu-ragu, lalu berkata, sebenarnya, dia sudah rendah hati. Mileye bersambung.